Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ida pada pembelajaran fisika. Bagaimana kabar anak-anak? Sudah siap untuk belajar fisika? Hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Pernyataan ini dapat kita bentuk dalam matematis seperti total I masuk sama dengan total I keluar. Total itu disimbolkan dengan sigma. Jadi di sini total I masuk, sigma I masuk sama dengan total I keluar sama dengan sigma I keluar. Contoh, perhatikan gambar ini. Ada arus masuk pada I1 dan I2 sama dengan arus keluar pada I3. Analogikanya seperti ini. Ada satu mobil datang dari atas dan satu mobil datang dari bawah. Mereka akan keluar menjadi 3 mobil. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi suatu rangkaian listrik tertutup sama dengan 0. Dapat dibentuk dalam matematika adalah sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. GGL itu disebut dengan sumber tegangan. Di dalamnya sumber tegangan ada baterai. I kali R itu disebut dengan tegangan. Tegangan di sini adalah tegangan jepit. Tegangan jepit itu ketika ada arus yang mengalir. Aturan pembacaan loop. Di sini kita punya GGL1 dan GGL2. Nah, sekarang perhatikan gambar rangkaian tersebut. Dan perhatikan juga aturan yang pertama. Apabila semua nilai hambatan itu bernilai positif, berarti arah loop itu dia searah dengan arah arus listrik. Dan yang kedua, apabila GGL itu bernilai positif, jika arus masuk itu dia melalui garis yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, GGL bernilai negatif jika arus yang masuk ke garis yang lebih rendah. Jadi arus kalau GGL dia bernilai negatif berarti arus yang masuk itu dia harus melalui garis yang paling rendah. Dan yang keempat, nilai arus positif jika searah dengan arah loop. Kalau arah loop itu dia searah dengan arus listrik, maka nilai arus itu adalah positif. Nah, yang kelima, jika hasil perhitungan nilai arus bernilai negatif, berarti arah arus yang sebenarnya berlawanan dengan arah arus pada loop. Nah, apabila arah arus itu yang melalui rangkaian tersebut dia berlawanan arah dengan arah loop, berarti nilai arus itu adalah negatif. Kali ini saya akan menunjukkan satu contoh
pada rangkaian tertutup. Nah, sebelumnya kalian perhatikan pada contoh soal yang ada disuruh kalian yang pertama A, tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian dan kemana arahnya. B, besar tegangan di antara titik A dan C. Nah, sebelum kalian menyelesaikan contoh soal yang ada, pertama-tama kalian harus menentukan dulu arah dari loop. Arah loop itu kita bebas menentukan. Ya, kalau arah loop yang ada pada contoh ini, Ibu akan tentukan arah loopnya dia searah dengan arah arus listrik. Nah, berarti kalau searah dengan arah arus listrik, berarti arah loop juga dia searah dengan arah jarum jam. Nah, sekarang perhatikan pada contoh soal ini kamu gunakan persamaan total GGL tambah total I kali R sama dengan 0. Nah, perhatikan ke gambar. Pada gambar rangkaian tertutup, GGL1 arus yang mengalir dia melewati garis yang pendek atau dinamakan kutub positif. Kutub negatif, kutub negatif. Nah, coba perhatikan. Pada contoh ini kamu gunakan persamaan total GGL tambah total IR sama dengan 0. Nah, coba perhatikan GGL 1 pada gambar yang tertera ini. Arus yang mengalir dari GGL 1 itu dia harus melewati garis yang pendek atau disebut dengan kutub negatif. Nah, sekarang perhatikan kutub positif. Kutub positif arus yang melewati kutub negatif GGL1 dia menuju ke kutub positif GGL2. Maka di sini ditulis negatif GGL1 tambah GGL2. Nah, sekarang perhatikan lagi arus yang mengalir dari GGL2 itu dia melalui garis yang paling pendek atau disebut dengan kutub negatif pada GGL3. Maka di sini dikurangi GGL3. Nah, sekarang perhatikan arah arus yang melewati GGL3 dia ketemu di sini hambatan pertama. Hambatan pertama dia harus melalui garis yang paling panjang yaitu kutub positif. Nah, dia melalui dari hambatan pertama ini melalui GGL1. Nah, dia ketemu di sini garis panjang juga kutub positif juga pada R2. Nah, perhatikan pada R2 arus juga dia mengalir melalui hambatan 3. Hambatan 3 dia ketemu di sini juga kutub positif. Maka ditulis negatif GGL1 tambah GGL2 dikurangi GGL3 tambah I kali hambatan 1 tambah I kali hambatan 2 tambah I kali hambatan 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kalian perhatikan negatif 6 itu didapat dari negatif 4 ditambah 2 dikurangi 4, negatif 6. 30I itu dijumlahkan dari 15 ditambah 5 ditambah dengan 10. Jadi 30I sama dengan 0. Nah, 30I itu sama dengan 6. Kenapa di sini nilai 6-nya negatif 6? Di sini karena biasanya bilangan
yang dipindahkan ke kanan berarti nilainya negatif itu dia berubah menjadi positif. Nah, 30i. Nah, 30i ini kita turunkan ke bawah. I sama dengan 6. 6 itu dibagi dengan 30. Jadi sama dengan 1/5 ampere. Nah, 1/5 itu didapat dari mana? 30 dibagi 6 itu sama dengan 5. 5 dikali dengan 1. Salah. Nah, sekarang perhatikan. Negatif 6 ditambah dengan 30i sama dengan 0. Negatif 6 ini didapat dari negatif 4 ditambah 2 ditambah dikurangi 4. Nah, perhatikan ya. Negatif 4 tambah 2 dikurangi 4 itu sama dengan negatif 6. Turunannya ke bawah dituliskan negatif 6. Ditambahkan I kali R1 nilainya 15, I kali R2 nilainya 5, I kali R3 nilainya 10. Ya, yang dijumlahkan di sini adalah nilai hambatannya. Nah, nilai hambatannya 15 ditambah 5, 20 ditambah 10 nilainya 30i karena yang dicari di sini adalah arus. Nah, maka di sini masih tetap ditulis 30i sama dengan 0. Nah, 30i sama dengan 6. Kenapa di sini 6 tidak ada lagi tanda negatif? Karena biasanya bilangan yang bertanda negatif dipindahkan ke kanan, berarti nilainya positif. Nah, sekarang kita turunkan I. I sama dengan 6, kita bagikan dengan 30. Nah, sama dengan 6 bagi 6 nilainya 1. 30 dibagi 6 nilainya 5. Jadi di sini 6/30 itu sama dengan 1/5 ampere. Nah, berarti arus listrik ini dia searah dengan jarum jam. Nah, perhatikan yang kedua. B. Di sini disuruh kamu tentukan besar tegangan di antara titik A dan C. Nah, perhatikan arus yang mengalir dari titik A ke titik C. Nah, perhatikan pertanyaan yang berikut, option B. Besar tegangan di antara titik A dan C. Nah, kita menentukan besar tegangan di antara titik A dan C. Kalian gunakan persamaan VAC sama dengan negatif GGL3 tambah IR1 dikurangi dengan GGL1. Nah, perhatikan arah arus listrik pada GGL3. GGL3 arah arus ini dia mengalir melalui kutub negatif, maka itu di sini dituliskan nilainya negatif 4 karena nilai dari GGL3 itu adalah negatif 4 ditambah dengan nilai I yang tadi hasilnya kalian sudah dapatkan 1/5 ampere. Nah, dikalikan dengan hambatan yang pertama. Hambatan 1 itu dikali dengan 1/5 dikali dengan 15 dikurangi dengan GGL1 nilainya adalah 4. Nah, sekarang perhatikan turunannya. Negatif 4 ditambah dengan 3 dikurangi 4. Bagaimana cara menyelesaikannya sehingga kalian dapatkan nilai 5 negatif 5 volt. Nah, pertama-tama kalian harus jumlahkan dulu. 15 itu dibagi 3, nilainya 3 dikali 1 tetap 3 dikurangi 4. Nah, 3 dikurangi 4, bilangan yang kecil dikurangi bilangan yang lebih besar, hasilnya adalah negatif. Nah, 3 kurang 4 itu adalah 1. Nah, terus
Negatif 4 itu kalau dijumlahkan dengan negatif 3 berarti negatif 4 kalau dijumlahkan ditambah dengan negatif 1 berarti hasilnya adalah negatif 5 volt. Jadi negatif 4 tambah 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 5 volt. Sekian pembelajaran hari ini, insya Allah kita ketemu pada pembelajaran berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.